siapa yang ketemu katanya dengan keluarga Nabi. Ya dalam artian kalau di zaman sekarang ini ya mereka, maksudnya para kabib-kabib, hanya sekedar bertemu teman-teman ya, kemudian duduk ya bersama kabib misalkan yang punya ilmu, dosa-dosanya katanya diampuni semua oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dari mana hukum seperti itu? Kok bisa mereka sendiri membuat aturan-aturan tertentu, hukum-hukum sendiri dalam agama Islam ini teman-teman? Orang ketemu aja, ya ketemu aja sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Apalagi keluarga Nabi Muhammad ya orang alim. Kata Walid, itu orang selama dia duduk di situ Allah ampunin dosanya. Mungkinan dia betah, habis dosanya pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada lagi dan ada lagi saya temukan teman-teman perkataan yang sangat-sangat aneh bin menyesatkan dari para kabib-kabib Ba'alawi ini. Dan perkataan-perkataan yang mereka nukil ini teman-teman bukan diambil dari Al-Quran, bukan pula diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi diambil dari perkataan-perkataan junjungan mereka sendiri, yaitu dari kabib-kabib senior atau mungkin kabib yang sudah meninggal dunia. Dan anehnya teman-teman ya, bagi mereka perkataan-perkataan dari kabib-kabib mereka ini seolah-olah setara dengan Al-Quran, setara dengan hadis Nabi, sehingga perkataan dari junjungan-junjungan mereka ini mereka jadikan sebagai landasan hukum. Ini aneh atau tidak teman-teman? Kalau kita bicara misalkan masalah ancaman Allah tentang azab neraka atau tentang janji Allah ya bagi orang-orang yang bertakwa yaitu surga, atau mungkin tentang ampunan bagi orang-orang yang bertakwa teman-teman, dosanya akan dihapus misalkan kata Allah, itu kan kita mengambil dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini teman-teman, ini ada dua video yang akan kita simak. Yang pertama dari Pak Ja'far bin Hasan As-Sagaf yang sudah meninggal dunia kalau tidak salah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Dia mengatakan ya, siapa saja yang duduk bersama seorang keturunan Nabi, atau bahasanya mungkin zaman sekarang adalah kabib teman-teman ya, kalau kabibnya nggak ada ilmu alias bodoh, maka orang yang duduk dekat dengan dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita duduk atau hanya sekedar bertemu dengan seorang kabib, seorang keturunan Nabi yang berilmu katanya teman-teman, maka semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mana sumber dalilnya? Ada nggak di Al-Quran, ada nggak di hadis yang menyebutkan siapa yang duduk bersama keturunan Nabi ya, atau para kabib teman-teman, kalau duduk dengan kabib yang bodoh maka orang tersebut beruntung. Tapi kalau duduk bersama kabib yang berilmu, maka dosa-dosanya akan terampuni semuanya. Mana landasan hukumnya? Sedangkan orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, satu zaman dengan beliau, Abu Lahab, ya, Abu Jahal, kemudian orang-orang kafir kala itu, bukan hanya duduk, bukan hanya bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi mereka bermuamalah dengan Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah. Akan tetapi faktanya, apakah mereka juga beriman teman-teman? Enggak. Bahkan mereka juga mati kafir. Nah ini mereka teman-teman, kok perkataan dari junjungan mereka jadikan sebagai landasan hukum. Ini kan aneh teman-teman ya. Ulama itu boleh berpendapat, boleh berhukum, akan tetapi ulama itu dasar dia berpendapat apa? Ada nggak di Al-Quran, ada nggak di hadis? Nggak boleh sembarangan teman-teman ya. Taib, coba kita simak videonya satu-satu teman-teman. Di sini ada dua video. Tidaklah seorang duduk kepada seorang yang memiliki darah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi orang tersebut orang alim, orang tersebut ada ilmunya. Yang nggak ada ilmu jadi itu orang beruntung. Gimana yang ada ilmunya ini? Kata Habib Abdurrahman bin Ahmad. Maka sesungguhnya ketahuilah, sebelum dia pulang dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ketemu aja, ya ketemu aja sama keluarga Nabi Muhammad SAW, apalagi keluarga Nabi Muhammad ya orang alim. Kata Walid, itu orang selama dia duduk di situ Allah ampunin dosanya. Mungkinan dia betah, habis dosanya pulang ke rumah. Tuh, coba teman-teman, ini Al-Quran atau hadis Nabi teman-teman? Jelas bukan. Ini kan diambil dari perkataan ya kabib-kabib mereka yang senior,
yang sudah meninggal dunia. Bayangkan ya, siapa yang ketemu katanya dengan keluarga Nabi. Ya dalam artian kalau di zaman sekarang ini ya mereka, maksudnya para kabir-kabir ya yang punya darah keturunan Nabi Muhammad. Kan mereka juga mengaku darah Nabi mengalir di dalam tubuhnya. Hanya sekedar bertemu teman-teman ya, kemudian duduk ya bersama kabib misalkan yang punya ilmu, dosa-dosanya katanya diampuni semua oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau duduk bersama kabib yang bodoh, yang nggak punya ilmu, katanya kita beruntung. Ini dari mana hukum seperti itu? Kok bisa mereka sendiri membuat aturan-aturan tertentu, hukum-hukum sendiri dalam agama Islam ini, teman-teman? Makanya saya katakan ini sudah derajatnya memposisikan teman-teman ya, kabib-kabib mereka ini layaknya seperti Tuhan ya, layaknya seperti Nabi, sadar atau tidak sadar teman-teman. Sedangkan nah ini catatannya, sedangkan teman-teman ya, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad saja di zaman Nabi Muhammad kan banyak orang yang bertemu. Abu Jahal, Abu Lahab bertemu, bahkan duduk juga bersama Nabi Muhammad. Akan tetapi apa? Mereka tetap kafir, bahkan mereka menjadi ahli neraka jahanam. Sampai-sampai nama Abu Lahab teman-teman diabadikan dalam salah satu Al-Quran, yaitu surah Al-Lahab teman-teman. Lah ini katanya siapa yang hanya sekedar bertemu dengan keluarga Nabi, apalagi duduk teman-teman dengan keluarga Nabi atau para kabib, diampuni katanya semua dosa-dosanya. Lah itu orang yang bertemu dengan Nabi, satu zaman dengan Nabi. Ya banyak kok orang-orang yang gak beriman dengan Nabi Muhammad, bahkan tetapnya mati dalam keadaan kafir. Lalu ente ini buat dalil-dalil dari mana teman-teman ya? Makanya saya katakan ini seolah-olah perkataan dari kabib-kabib mereka ini, mereka anggap sederajat dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menyesatkan teman-teman ya. Baik, kita lanjut di video yang kedua teman-teman. Ini juga nggak kalah luar biasa. Kata kabib ini, Pak Abdul Qadir Ba'abud, mengatakan orang-orang di kota Tarim itu ya seolah-olah diperumpamakan seperti malaikat katanya teman-teman. Yo, nanti kita tanggapi, kita simak dulu videonya. Kenapa orang Tarim? Nah, mereka diibaratkan seperti malaikat karena mereka tidak putus, maka mereka yuhibbuna. Bayangkan, sholat apa namanya? Sholat terawih di kota Tarim jam 8 ada, setengah 9, jam 9 masjid-masjidnya. Sehingga mereka mereka gantian sholat sana ikut sana, ikut sana ikut sana. Sehingga mereka seperti malaikat, nggak putusnya untuk untuk mereka itu beribadah, selalu beribadah. Bahkan kata Habib Ali Habsyi, kalau mereka tahu hakikat penduduk kota Tarim, mereka akan mengatakan lebih afdal dari malaikat. Malaikat punya nafsu, makanya tidak punya nafsu sehingga malaikat mudah beribadah. Tapi mereka mempunyai hawa nafsu, mereka kalahkan hawa nafsunya untuk beribadah. Mereka dikatakan seperti malaikat. Toh, lagi-lagi nih teman-teman, bukan diambil dari Al-Quran, bukan diambil dari hadis Nabi, tapi murni dari perkataan junjungan-junjungan mereka. Dan itu mereka jadikan sebagai dalil, sebagai hukum teman-teman. Apa katanya si kabib yang bercerita ini? Dia menukil perkataan seorang kabib lagi yang mungkin sudah meninggal dunia. Kalau katanya, kalau orang-orang mengetahui hakikat penduduk Tarim, maka dia akan mengetahui bahwa penduduk Tarim itu ya bisa dikatakan mereka seperti malaikat, atau bahkan mungkin lebih dari malaikat. Karena apa? Malaikat kan kalau rajin beribadah karena nggak punya nafsu keduniaan teman-teman. Akan tetapi penduduk kota Tarim, dia manusia biasa, dia punya nafsu. Akan tetapi nafsunya mereka kalahkan dengan beribadah. Lalu dia contohkan seperti sholat tarawih katanya. Di kota Tarim sana, tarawihnya itu ya bersambung-sambung terus. Ada yang misalkan di awal malam jam 8 mungkin selesai jam 9, ada lagi jam 9 sampai jam 10. Sebegitu terus teman-teman, lanjut sampai dengan tengah malam. Ya Allah. Lalu itu dikatakan sebagai teman-teman seolah-olah mirip seperti malaikat. Ya Allah. Jangankan di kota Tarim, di Mekah sana, di Madinah juga seperti itu. Cara orang beribadah sholat tarawih. Ada ronda-rondanya juga. Ada di awal malam, ada di akhir malam, ada di pertengahan malam, ada juga. Seperti itu. Bahkan di Indonesia, di tempat saya teman-teman juga seperti itu. Ada yang di awal malam, ada yang di pertengahan malam, ada yang di akhir malam teman-teman, di tengah malam jam 2, selesainya nanti ya sebelum subuh. Karena apa? Sholat tarawih ini juga ya boleh dikerjakan teman-teman nanti misalkan jam 9. Nggak ada ketentuan waktunya harus atau wajib setelah sholat isya.
Tapi nggak ada juga yang mengatakan ya penduduk kota Mekah, penduduk Madinah atau orang-orang yang ada di Indonesia bahwa mereka adalah seperti malaikat karena nggak putus-putus beribadah. Atau contoh simpelnya saja seperti inilah teman-teman ya. Para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian sahabat-sahabat yang lain, di antara 10 sahabat Nabi yang jelas dijamin surga, pernah nggak keluar dari lisan Rasulullah memperumpamakan ya para sahabat Nabi tersebut yang dijamin surga seolah-olah seperti malaikat atau melebihi para malaikat, teman-teman? Pernah? Iya, nggak pernah, nggak ada teman-teman ya, nggak ada perumpamaan seperti itu. Ini kita bukan bicara masalah karena malaikat itu nggak ada nafsu, makanya mereka rajin beribadah, teman-teman. Bukan di situ intinya yang saya maksud di sini, teman-teman. Tapi adakah perkataan-perkataan ya model-model klan Ba'alawi ini sampai memperumpamakan secara khusus orang-orang atau penduduk kota Tarim seperti malaikat, bahkan bisa melebihi para malaikat? Ada nggak sahabat Nabi yang diberikan perumpamaan seperti itu, teman-teman, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada, teman-teman. Kemudian pernah juga kalian mendapatkan di satu kitab para ulama-ulama yang masyhur, kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari yang ahlul hadis, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, perkataan-perkataan model seperti ini, teman-teman, bahwa mereka itu mirip seperti malaikat lah segala macam. Nggak ada, nggak akan ada kalian temukan perkataan-perkataan nyeleneh seperti ini, teman-teman ya. Itu mereka jadikan sebagai dasar hukum, dasar hujah. Kok bisa, teman-teman? Kok bisa perkataan ulama, perkataan junjungan mereka jadikan sebagai dasar hukum, teman-teman? Ya Allah, ya Allah. Sedangkan yang namanya ampunan dosa, teman-teman, atau azab, atau janji Allah akan memberikan surga, atau janji Allah juga berupa neraka bagi ahli maksiat, teman-teman, itu harus ternukil melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi SAW. Ingat, ulama itu boleh berpendapat ya, memberikan statement terkait agama Islam. Akan tetapi teman-teman catat, ulama tersebut landasannya apa dulu? Landasannya ada nggak dari Al-Quran, ada nggak dari hadis? Misalkan nih, ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ada gus, atau siapalah, teman-teman, yang termasuk seorang penceramah ya, mengatakan kalau kalian misalkan sholat ya sekian, maka ganjarannya juga dari Allah sekian. Tanya, kamu berbicara seperti itu ada nggak landasannya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW? Karena kalau nggak ada landasannya, teman-teman, itu namanya ngarang-ngarang, teman-teman ya. Nggak boleh dalam agama Islam, teman-teman ya. Agama ini bukan milik kita, agama ini milik Allah Azza wa Jalla, diturunkan kepada utusan-utusan mulianya. Nah, ketika kita berbicara soal agama, lebih-lebih yang berkaitan dengan hukum-hukum berupa ganjaran, pahala, surga, neraka, ancaman, teman-teman ya, mana landasannya kamu berani mengancam orang dengan neraka, atau berani menjanjikan orang ampunan atas dosa-dosamu akan diampuni, misalkan semuanya, teman-teman, hanya sekedar duduk dengan keturunan Nabi? Mana landasan hukumnya? Mana dalilnya, teman-teman? Kalau nggak ada ya nggak bisa dipercaya, teman-teman. Makanya saya katakan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, teman-teman, satu zaman, bukan hanya bertemu, bukan hanya duduk, teman-teman, tapi mereka itu bertetangga, setiap hari berjumpa dengan Rasulullah. Akan tetapi mereka banyak juga yang nggak beriman, bahkan mereka kafir, teman-teman. Lah ini kok hanya sekedar bertemu dengan Khabib, teman-teman, dosa-dosa kalian akan diampuni. Ini aneh tidak, teman-teman? Ini aneh dan jelas menyesatkan, teman-teman. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.